Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman semua, kali ini Karil akan berbagi sedikit informasi yang sesuai dengan pengalaman Karil aja deh ya, ditambah dengan sedikit ilmu yang Karil dapatkan dulu ketika kuliah atau dengan membaca beberapa artikel atau membaca beberapa buku. Jadi banyak pertanyaan kepada saya, seberapa penting anak itu diajarkan menggambar? Oke, saya akan bahas pelan-pelan. Salah satunya adalah yang pertama. Yang pertama yang bisa saya sampaikan bahwa anak dalam perkembangan motoriknya, terutama motorik halusnya, ini ada salah satu tahapan di mana anak selalu melalui tahapan ini, yaitu tahapan mencoret. Jadi teman-teman semua ketika melihat buah hati sedang masuk ke tahapan ini, mudah sekali melihatnya, yaitu dia tertarik dengan alat tulis, atau dia tertarik kepada benda yang ketika dia goreskan itu menghasilkan coretan-coretan tertentu. Ya, ada jejaknya. Nah, dia akan tertarik dengan itu. Itu berarti sudah masuk kepada tahapan mencoret, yaitu tahapan menggambar nanti setelahnya ya. Anak-anak tanpa dilatihkan, tanpa kemudian diberikan pelatihan khusus gitu, anak-anak itu akan selalu melewati tahap ini, tahap mencoret. Itu perkembangan motorik halusnya secara alami, tahap mencoret ya. Dan pada tahap mencoret inilah waktu yang tepat sekali untuk mengajarkan anak-anak memegang alat tulis. Meskipun gambar atau coretannya masih belum terarah. Pada awalnya biasanya mencoretnya tidak beraturan. Lingkar banyak sekali. Kalau kita bilang itu benang kusut. Tapi jangan khawatir. Dalam pikiran anak-anak, dalam otak anak-anak, dalam imajinasi anak-anak, semua coretannya itu memiliki makna atau cerita. Meskipun ketika tahapan ini muncul, anak-anak belum bisa untuk mengungkapkan melalui bahasa lisan. Itu kelebihannya ya. Belum bisa mengungkapkan dengan bahasa lisan, tetapi anak-anak itu sudah mampu menuangkan imajinasinya dalam bentuk coretan. Meskipun menurut orang dewasa, coretannya itu adalah coretan yang tidak bermakna. Menurut orang dewasa. Ya, kebanyakan kita bilang, oh itu coretannya ini benang kusut dan lain sebagainya. Bahwa dalam perkembangan mencoret anak ini ada beberapa tipe garis yang nanti akan dihasilkan. Yang pertama adalah coretan yang melingkar terus. Tahap berikutnya nanti kita temukan ada coretan dengan yang berulang-ulang tentunya dengan posisi horizontal. Yang selanjutnya nanti akan ada juga coretan dalam posisi vertikal. Ini perlu diingat. Kita lihat lagi, coretan yang berbentuk lingkaran berulang-ulang ini nantinya akan berubah menjadi coretan sempurna, satu garis melingkar, bentuk lingkaran. Ini adalah proses awal dari nanti hasilnya menggambar ya. Untuk menjadi gambar yang sempurna ini adalah tahapannya. Nah, di mana yang horizontal berulang-ulang itu nanti akan menghasilkan garis yang horizontal. Sedangkan yang vertikal pun sama, yang berulang-ulang nantinya akan menjadi garis
garis tunggal tentunya yang vertikal juga. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya banyak yang bertanya, kok anak saya belum bisa menulis atau belum bisa memegang media tulis dengan benar, kemungkinan besar ketika tahapan mencoret ini ada yang terputus nih tahapan mencoretnya, gitu ya. Atau orang tua membiarkan anak mencoret dengan memegang media tulis dengan tidak tepat. Misalnya menggenggam, anak masih menggenggam. Nah, justru pada saat mencoret inilah orang tua hadir di situ untuk memperbaiki bagaimana cara memegang alat tulis yang benar. Tentunya dengan tidak memaksa, tetapi dengan pembiasaan, maka anak itu akan terbiasa memegang alat tulis dengan benar. Selain itu juga, ketika tahapan mencoret ini, maka biasakan anak itu, fasilitasi anak itu untuk mencoret dengan menggunakan beberapa media. Salah satunya misalnya kapur, tapi harus dengan pengawasan. Kapur ini media yang jejaknya ini tidak terlalu ditekan pun akan terlihat dan mudah dihapus. Seperti gambar yang ada di belakang, saya memang memberikan space khusus untuk anak-anak dengan mengecat tembok belakang saya ini dengan warna hitam gitu ya. Jadi ketika kapur nanti dituliskan itu akan lebih terlihat jejaknya dan itu mudah sekali untuk dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua pensil tentunya. Yang ketiga nanti pulpen. Atau mulailah dengan benda-benda yang sama besar, misalnya kapur. Kalau kapur berarti sama krayon, atau setelah krayon boleh sama oil pastel gitu ya. Nah, terus pensil warna misalnya bisa digunakan. Kenapa harus seperti itu? Nah, di sini adalah bahwa jejak dari alat tulis itu beragam. Jadi masing-masing beda-beda jejaknya. Jejak alat tulis itu masing-masing berbeda. Di sini kita memberikan pengalaman kepada anak bahwa ketika dia pakai kapur, begini ya jejaknya gitu ya. Terus ketika dia pakai oil pastel, bagaimana jejaknya gitu. Jadi itu adalah tahapan yang mudah dulu untuk memperkenalkan alat tulis atau media tulis kepada anak-anak ya. Ada juga yang menggunakan pasir, itu kan untuk melatih motorik halusnya juga ya. Tapi lebih cenderung dia merasakan sendiri melalui indera perabanya. Kalau menurut saya seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi itu kita akan bahas dulu satu, bahwa anak-anak pada tahapan yang secara alami pasti melewati tahapan pencoret. Dan perlu diingat bahwa ketika tahapan mencoret inilah anak-anak justru kita ajarkan untuk memegang media tulis dengan benar. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk tambahan informasi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.